Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, di video kali ini kita akan membuat project. Seperti contoh ya, project jam digital, kemudian papan skor digital, kemudian ada banyak lagi ya. Nanti kita menggunakan ESP32. Nah, di sini kenapa saya memilih ESP32? Karena ini fiturnya banyak sekali ya, seperti WiFi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali. Dan yang paling penting ini murah ya. Ini lebih murah ya dari Arduino. Setahu saya ini harganya 59 ribuan ya. Kalau Arduino kan sekarang itu sekitar 60.000 ke atas ya. Jadi ini lebih murah, kemudian fiturnya juga lebih banyak ya. Oke, sebelum kita ngoding ESP32-nya, kita harus tahu, kita harus pelajari, yaitu bahasa C atau C++ ya di sini ya. Saya akan menggunakan Arduino ya. Jadi dasar Arduino itu ya ini C atau C++ ya, bahasa C. Maka kita harus pelajari terlebih dahulu bahasa C-nya. Jadi saya nggak mau kalian cuma copy paste. Jadi mau saya nanti kalian copy paste, kemudian kalian bisa kembangin lagi ya project-project yang akan saya buat kali ini. Oke, kemudian HTML dan CSS. Nah, untuk ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk membuat halaman setting ya. Jadi contoh kasus kita buat apa? Papan skor. Nah, papan skor digital ya. Untuk menambah skornya itu kita kan membutuhkan halaman setting ya. Jadi nanti konsepnya kita buat halaman setting menggunakan HTML dan CSS untuk dasar webnya. Kemudian yang perlu kalian ketahui ini adalah JavaScript ya. Di sini kalian juga harus paham. Nah, fungsi JavaScript ini untuk apa? Yaitu untuk otak dari webnya itu sendiri. Jadi nanti ada pengolahan data di webnya. Contohnya seperti oke, kita contohkan ya. Oke, seperti ini. Nah, kita buka di sini. Nah, di sini ini kan ada setting waktu ya. Nah, ini itu kolaborasi dari JavaScript, HTML, dan JSON. Nah, ini datanya data JSON. Nah, sebelum jadi seperti ini, sekali klik gitu dia bisa langsung nyeting jam, kemudian tanggal, hari, kemudian tahun. Itu dia seperti ini ya. Jadi datanya ada sendiri-sendiri ya. Tahun, bulan, tanggal, hari, kemudian jam, menit, detik. Nah, ini dia diproses di JavaScript-nya ya. Jadi diproses, dijadiin satu, dijadikan data JSON, kemudian baru dikirim lewat web di sini ya. Nah, dikirim lewat web di sini. Ini belum saya tanamkan di ESP32-nya ya. Jadi ini saya running di lokal webnya. Nanti bisa ditanamkan di ESP32. Oke, setelah itu XML. Nah, XML ini
Untuk apa sih? Jadi XML itu untuk menjembatani data. Jadi dari sini contohnya, nah ini dia. Contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke monitornya. Ini suhu, monitoring suhu. Jika kita ingin menampilkan data dari, contohnya ini DHT ya, sensor DHT, itu kita gunain XML untuk mengirim data dari microcontroller ke web di sini ya. Jadi nanti bisa dimonitoring ya, nilai dari DHT, sensor DHT ini. Jadi kita menggunakan XML ya. Kalau contohnya XML itu seperti ini ya, ini ke bawah. Nah, ini dia, ini XML ya. Ini yang pembacaan XML dari microcontroller ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu JSON. Nah, data JSON ini fungsinya ada banyak sekali ya, seperti tadi ya fungsinya. Jadi fungsinya seperti tadi, ini dia merangkum banyak sekali data di sini tadi, rangkum apa ini, tahun, bulan, tanggal, hari. Nah, itu semua dirangkum menjadi JSON, kemudian dikirim ya. Jadi sekali klik begitu ya. Jadi sekali klik ini langsung bisa dikirim sekaligus ya. Ini semua bisa dikirim sekaligus ya. Cuma satu klik aja itu bisa dikirim semua. Nah, untuk JSON itu pengaplikasiannya bukan cuma itu aja, itu ada yang lain juga. Ada banyak sekali ya. Oke, untuk selanjutnya, ini untuk sebelum ngoding ke ESP32, ini cuma ini aja sih, sampai JSON aja. Jadi bahasa C, kemudian HTML, kemudian JavaScript, CSS, XML, dan JSON. Nah, ketika kalian udah mempelajari itu semua, kalian bisa gunain ESP32 ini dengan powerful ya. Itu saya jamin bisa bisa powerful. Jadi nggak cuma LED berkedip saja ya. Itu kalian bisa buat monitoring, bisa apa ini? Bisa buat project-project yang lain seperti JWS, seperti apa, monitoring suhu, monitoring kelembapan, monitoring apa, gangan, itu sangat bisa sekali ya. Kita buat EOT juga bisa, itu sangat powerful ya. Jadi nggak cuma buat LED berkedip saja. Oke, saya akan contohkan satu project yaitu papan sport digital. Jadi nanti settingnya menggunakan local web ya. Ini saya sudah coding, saya sudah masukin codingnya ke dalam sini. Tuh saya masukin apa, HTML, CSS, dan data JSON ya untuk penyimpanan. Nah, fungsi JSON itu sendiri itu juga bisa untuk menyimpan parameter ya. Jadi nanti parameternya enggak hilang atau mereset jadi nol lagi. Oke, kita nyalakan. Nah, ini dia. Ini adalah papan skor digital ya. Jadi kita reset, ini tetap angkanya tetap 2 ya.
ini kita memanfaatkan data JSON ya untuk menyimpan di memori ESP32-nya. Oke, kita akan masuk ke halaman settingnya. Oke, kita keluar dulu, kita sambungkan. Nah, ini dia. Ini belum saya rubah ya namanya. Kemarin saya gunain buat JWS. Ini saya kopas saja dari JWS untuk jaringannya ya. Itu lupa ya, saya belum ganti namanya. Oke, kita tunggu. Oke, udah connect ya. Oh, internet. Ini untuk alamat IP-nya 192. Nah, ini skor futsal. Nah, ini dia. Ini sederhana, cuma tambah kurang. Jadi counter up down. Cuma pakai counter up dan counter down saja ya. Jadi nanti kita bisa setting lewat HP ya. Bisa kita setting lewat HP browser. Nah, seperti ini ya. Ini sangat mudah ya, ini intinya cuma pakai HTML, CSS, udah itu saja, kan cuma counter up dan counter down ya. Ini kita restart, ini jadi 0 ya. Nah, ini ketika kita restart di sini kan seharusnya dia akan menjadi 0 ya, tapi ini akan menyimpan, dia akan tetap 4 ya, jadi nilainya tetap 4. Dia otomatis ya, ini saya coding, dia bisa menyimpan di memori ESP32-nya. Jadi nanti ketika ada apa itu di restart di sini atau mati lampu, dinyalakan lagi, nanti angkanya tetap ya, tetap, jadi nggak berubah. Jadi untuk penyimpanannya itu gunain JSON tadi ya. Jadi ini ya codingnya. Nah, ini dia. Tim B seperti ini ya. Dengan Arduino-nya. Nah, ini dia codingan Arduino. Yaitu di deserialisasi dan serialisasi. Oke, kurang lebih project kecilnya seperti ini ya. Jadi nanti ini bisa dikembangkan lagi, ini bisa kita rubah namanya di sini di lewat web di ini dengan gunain apa tadi di apa lokal webnya itu kita gunakan HTML, kita oprek-oprek lagi di HTML-nya itu bisa banget. Terus kita tambahin waktu di sini juga sangat bisa sekali. Itu kita collab dengan JavaScript-nya ya. Jadi JavaScript, HTML itu kita collabkan, nanti tampilannya bisa lebih bagus ya dari ini ya. Oke, dan untuk XML ini saya nggak gunain ya untuk XML karena parameter di sini saya nggak kirimkan ke webnya ya. Ketika nanti dibutuhkan atau di sini kita buat ya, ketika tim A kemudian di sini 4 itu nilainya 4 itu juga bisa, sangat bisa ya. Oke, untuk contoh project kurang lebih seperti ini ya. Untuk video pembuatannya nanti saya buatin terpisah. Untuk video kali ini kita fokus aja intinya. Jadi inti dari memprogram sebuah ESP32 itu
kita membutuhkan atau kita harus memahami apa saja, yaitu ini ya, bahasa C, kemudian HTML, CSS, JavaScript, XML, dan JSON. Nah, intinya seperti itu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan buat project ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.